Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya pembahasan mengenai turunan fungsi aljabar. Di sini aturan berikutnya itu adalah turunan perkalian fungsi. Oke, misalkan suatu fungsi, misalkan fungsi hx ya. Fungsi hx itu adalah hasil perkalian antara fungsi fx dengan fungsi gx. Nah, ini misalkan bisa kita tuliskan hx misalkan dia sebagai y, fx-nya itu sebagai u, gx-nya itu sebagai v. Maka untuk mencari turunan pertama dari y sama dengan u kali v itu adalah y aksen sama dengan u aksen v ditambah UV aksen. Ini ya, berarti turunannya. Contoh misalkan, tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 3x kuadrat min 2 dikalikan 4x plus 2. Oke, berarti kita anggap fungsi yang pertama ini sebagai u, ini sebagai v. Berarti untuk mencari y aksen kan sama dengan u aksen v plus u v aksen. Berarti di sini kita butuh turunan dari u dan juga turunan dari v. Bisa kita cari terlebih dahulu. Berarti u aksennya turunan dari u 3x kuadrat min 2. 3x kuadrat kalau diturunkan menjadi 6x. Min 2 diturunkan menjadi 0. Berarti min 0 ya. Kemudian yang v aksen 4x plus 2. 4x diturunkan menjadi 4 plus 2 diturunkan 0. Maka untuk hasil dari turunan pertamanya f aksen x-nya itu sama dengan u aksen berarti 6x dikalikan v. V-nya adalah 4x plus 2 ditambah u-nya berarti di sini 3x kuadrat min 2 dikalikan v aksen. V aksennya adalah 4. Setelah itu berarti tinggal kita kalikan. Jadi sama dengan kalikan ya, 24x kuadrat ini berarti plus 12x. Kemudian ditambah ini 12x kuadrat, yang ini min 8. Berarti sama dengan kita jumlahkan yang pangkatnya sejenis 36x kuadrat plus 12x min 8. Untuk mencari turunan dari fx ini sebenarnya tidak harus menggunakan aturan perkalian ini. Kalian juga bisa kedua fungsi ini dikalikan terlebih dahulu baru diturunkan. Misalkan di sini kan ada fx sama dengan 3x kuadrat min 2 dikalikan 4x plus 2. Kalian kalikan terlebih dahulu menggunakan aturan perkalian pelangi atau perkalian bulan sabit ya. Berarti di sini fx-nya sama dengan menjadi 12x pangkat 3 kemudian plus 6x kuadrat min 8x min 4. Nah, ini baru kalian turunkan satu persatu. Sehingga f aksen x-nya sama dengan ini 36x kuadrat plus 12x min 8. Hasilnya sama saja antara menggunakan aturan perkalian atau dikalikan terlebih dahulu. Tinggal kalian lebih mudah yang mana, seperti itu ya. Kemudian aturan yang selanjutnya adalah untuk turunan pembagian fungsi. Misalkan fungsi hx itu adalah pembagian dari fungsi fx dibagi fungsi gx. Nah, di sini kita anggap hx itu sebagai y, kemudian fx itu sebagai u, dan gx itu sebagai v. Maka turunan pertama dari y sama dengan u per v itu adalah y aksen sama dengan
U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Ini ya, seperti ini. Jadi tidak boleh kalau misalkan ada turunan pembagian fungsi, itu pembilang diturunkan sendiri, penyebut diturunkan sendiri, tapi ada aturannya seperti ini. Kita masuk ke contohnya. Contoh, tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 2 per x kuadrat plus 2x. Berarti kita anggap yang pembilang ini disebut sebagai U, penyebutnya itu sebagai V. Maka kita cari U aksennya berapa, V aksennya berapa. U aksennya berarti turunan dari x pangkat 3, berarti sini 3x kuadrat min 0, karena turunan dari negatif 2. Sedangkan untuk V aksennya berarti turunan dari x kuadrat 2x plus turunan dari 2x plus 2. Seperti ini ya. Oke, kemudian berarti baru kita masukkan mencari F aksen x, berarti sama dengan U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Kita masukkan U aksennya, berarti di sini 3x kuadrat dikalikan V. V-nya yaitu x kuadrat plus 2x. Kemudian min U-nya berarti di sini x pangkat 3 min 2 dikalikan V aksen. V aksennya itu adalah 2x plus 2 per V kuadrat, berarti per V kuadrat, berarti x kuadrat plus 2x pangkat 2. Kemudian ini kita jabarkan ya. Berarti di sini 3x pangkat 4 plus 6x pangkat 3. Ini kalian kalikan pelangi seperti ini. Kemudian yang selanjutnya, min dalam kurung. Kalau ada pengurangan suku seperti ini, jangan lupa diberikan kurung terlebih dahulu. Ini kita kalikan menggunakan perkalian pelangi atau perkalian bulan sabit ya, sama saja. Berarti ini adalah 2x pangkat 4, kemudian plus 2x pangkat 3, min 4x, kemudian min 4. Per, yang bawah, yang penyebutnya tidak usah dijabarkan, masih tetap dalam bentuk x kuadrat plus 2x pangkat 2. Oke, berarti sini 3x pangkat 4 plus 6x pangkat 3 min 2x pangkat 4. Ini berubah menjadi min ya. Min 2x pangkat 3 plus 4x plus 4 per x kuadrat plus 2x pangkat 2. Oke, berarti kita jumlahkan yang sukunya sejenis. Berarti ini ya, 3x pangkat 4 min 2x pangkat 4. Berarti sisanya x pangkat 4, 6x pangkat 3 min 2x pangkat 3, berarti plus 4x pangkat 3, sisanya adalah plus 4x plus 4 per x kuadrat plus 2x pangkat 2. Oke, itu tadi penjelasan singkat ya mengenai turunan perkalian fungsi dan turunan pembagian fungsi. Semoga bisa mudah dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.